Pernah nggak sih ngerasa semangat banget di awal memulai sesuatu, baru beberapa minggu semangatnya udah hilang gitu aja? Pasti pernah kan? Nah, kali ini kita bakal bongkar tuntas kenapa motivasi itu seringkali jadi temen yang nggak bisa diandalin. Dan apa sih sebenarnya kekuatan super yang kita butuhin? Jawabannya, disiplin. Ini nih, situasi klasik. Senin semangat 45 mau diet, mau nge-gym. Pas hari Jumat, niatnya udah terbang entah kemana. Familiar banget kan? Tapi tenang, rasa frustrasi ini tuh ternyata bukan salah kamu sepenuhnya loh. Ada penjelasan ilmiah yang keren banget di balik kenapa motivasi kita tuh seringnya layu sebelum berkembang. Nah, kutipan ini benar-benar jadi inti dari semua pembahasan kita. Anggap aja motivasi itu kayak percikan api pas nyalain mesin. Penting sih buat mulai, tapi disiplin itulah bahan bakar yang bikin mesinnya jalan terus. Jadi, yuk kita berhenti nungguin mood datang. Kita bangun sesuatu yang jauh lebih kuat dan bisa diandalin. Oke, ini dia peta jalan kita buat beberapa menit ke depan. Kita bakal bahas perangkap motivasi, cara kerja otak, mesin disiplin, pentingnya sistem di atas tujuan, apa yang benar-benar penting, dan ditutup dengan rencana permainan konsistensi yang bisa langsung dicoba. Siap? Langsung aja kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama, perangkap motivasi. Jadi, kita sering banget kan dengar nasihat buat cari motivasi. Nah, kita bakal lihat kenapa ide ini sebenarnya bisa jadi strategi yang cukup berisiko. Ini dia nih biang keroknya, motivasi itu dasarnya emosi. Hari ini kita bisa ngerasa di puncak dunia, semangat 45. Besok bisa jadi malesnya minta ampun. Nah, coba bayangin, kita ngegantungin tujuan besar kita sama perasaan yang naik turun kayak roller coaster. Itu sama aja kayak bangun istana pasir pinggir pantai. Begitu ombak dateng, iya hancur. Dan yang paling ironis tuh ini, motivasi itu justru kabur pas kita lagi butuh-butuhnya. Pas kerjaan lagi susah, pas kita capek, pas kita bosen, dia yang pertama kali ngibarin bendera putih. Hasilnya, ya kita kejebak di siklus yang bikin frustrasi. Semangat mulai, terus berhenti. Nanti semangat lagi, mulai lagi dari nol, gitu terus. Oke, sekarang kita geser dari apa masalahnya ke kenapa ini terjadi. Kita bakal ngintip sedikit ke dalam otak kita. Ada loh penjelasan biologis kenapa motivasi itu sering banget layu di tengah jalan. Dan semuanya berpusat pada satu zat kimia penting di otak kita. Ini dia, dopamin. Banyak yang salah kaprah, ngira dopamin itu molekul bahagia. Padahal lebih tepat disebut molekul keinginan. Jadi gini, dopamin itu bukan perasaan senang pas dapat hadiahnya. Bukan, dopamin itu rasa pengen banget dapat hadiahnya. Dorongan kuat buat bergerak, buat ngejar sesuatu, itulah yang bikin kita mau bertindak. Nah, disinilah kuncinya. Namanya kesalahan prediksi hadiah. Gampangnya gini, otak kita itu suka banget sama kejutan. Lonjakan dopamin paling gede itu pas kita dapat sesuatu yang baru dan gak terduga. Tapi, begitu sebuah aktivitas jadi rutin, misalnya nge-gym di hari ke-20, ya udah gak ada lagi kejutannya. Otak udah tahu apa yang bakal terjadi. Akibatnya, produksi dopaminnya turun dan ya percikan motivasi di awal itu perlahan-lahan padam. Biar lebih jelas, lihat deh tabel ini. Ada 3 mode dopamin. Eksitasi fasa, itu ledakan semangat pas kita baru mulai sesuatu yang seru. Terus ada inhibisi fasa. Nah, ini yang bikin motivasi kita anjok pas ekspektasi nggak sesuai. Tapi, yang paling penting buat konsistensi jangka panjang, itu yang ketiga. Tingkat tonik. Ini level dasar dopamin kita sehari-hari. Makin stabil level ini, makin gampang buat kita untuk mulai ngerjain sesuatu, bahkan tanpa semangat yang meledak-ledak. Oke, jadi kalau motivasi itu ibarat bensin yang gampang banget nguap. Terus solusinya apa dong? Nah, di bagian ketiga ini kita akan kenalan sama sumber energi yang jauh lebih stabil dan bisa diandalkan. Mesin disiplin. Poin paling pentingnya tuh ini. Disiplin itu soal memisahkan tindakan dari perasaan. Udah, itu aja. Jadi ini bukan soal nungguin mood yang pas. Sama sekali bukan. Disiplin itu adalah sebuah skill, sebuah keterampilan buat menepati janji ke diri sendiri, gak peduli lagi seneng, sedih, atau males. Ini bisa dilatih, bukan bakat dari lahir. Sering banget kita salah paham soal disiplin. Kita ngebayanginnya tuh kayak adegan film yang heroik gitu kan. Padahal, kenyataannya, disiplin itu seringkali membosankan. Serius. Contohnya Eric Partaker. Disiplin buat dia tuh ya, nulis 90 menit, setiap hari, tanpa kecuali. Nggak ada keren-kerennya, tapi justru tindakan yang berulang dan gak glamor inilah yang akhirnya jadi karya luar biasa. Dan ini
Ini efeknya yang paling dahsyat, yang sering kita lupain. Setiap kali kamu berhasil nepatin janji ke diri sendiri, sekecil apapun itu, kamu sebenarnya lagi ngebangun kepercayaan sama dirimu sendiri. Pelan-pelan identitas kamu berubah. Kamu nggak lagi lihat diri kamu sebagai orang yang gampang nyerah, tapi sebagai orang yang bisa diandelin. Terutama bisa diandelin sama diri kamu sendiri. Tapi disiplin aja nggak cukup kalau kita jalaninnya membabi buta. Kita butuh strategi yang cerdas. Nah, di bagian keempat ini, kita bakal bahas kenapa fokus ke proses harian atau sistem itu jauh-jauh lebih efektif daripada cuma terobsesi sama hasil akhir. Perbandingan ini benar-benar membuka mata. Kalau kita fokus ke tujuan, misalnya turun 10 kilo, kita secara nggak sadar menunda kebahagiaan. Kita bakal ngerasa gagal setiap hari sampai angka 10 kilo itu tercapai. Beda banget kalau kita fokus ke sistem, misalnya olahraga 30 menit setiap hari. Setiap kali kita selesai olahraga, kita menang hari itu. Ini ngebangun momentum positif yang bikin kita mau terus lanjut. Kutipan dari James Clear ini pas banget. Tujuan itu nentuin arah kita, kayak kemudi di kapal. Penting dong. Tapi sistem, proses yang kita lakuin setiap hari, itulah dayungnya. Dayung inilah yang benar-benar bikin kapalnya maju. Jadi, dua-duanya penting. Tapi kemajuan yang nyata itu datanya dari sistem yang kita jalankan secara konsisten. Oke, kita udah punya mesinnya, yaitu disiplin dan sistem. Tapi, mesin sebagus apapun butuh bahan bakar kan? Nah, di bagian kelima ini, kita bakal bahas bahan bakarnya. Mengapanya? Apa sih alasan terdalam kita melakukan semua ini? Jawabannya adalah nilai-nilai kita. Coba deh, jangan pikirin nilai itu sebagai tujuan yang harus dicapai, tapi sebagai kompas penunjuk arah. Misalnya, kalau kesehatan itu salah satu nilai penting buat kamu, maka setiap pilihan kecil yang sehat setiap hari, entah itu minum air putih lebih banyak atau jalan kaki sebentar, itu udah sebuah kemenangan. Nilai inilah yang ngasih makna ke setiap tindakan disiplin kita. Cerita Stefani ini jadi contoh yang kuat banget. Nilai dia adalah keluarga, tapi tindakannya malah memprioritaskan pekerjaan. Nah, ketidakselarasan inilah yang bikin ada rasa bersalah dan penyesalan. Ini berlaku buat kita semua loh. Saat tindakan kita sejalan sama nilai-nilai kita merasa damai, merasa utuh. Tapi pas bertentangan, pasti ada perasaan gak nyaman. Perasaan ada yang salah. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang waktunya praktek. Di bagian terakhir ini, kita bakal rangkum semuanya jadi satu rencana aksi yang super praktis. Sesuatu yang bisa kamu mulai hari ini juga. Ini dia rencana mainnya. Simple banget, cuma 4 langkah. Pertama, mulai dari kecil. Pilih satu hal yang gampang banget sampai nggak ada alasan buat nolak. Kedua, jadwalkan. Masukin ke kalender, anggap janji penting. Ketiga, hubungkan dengan nilai kamu. Ingatin diri sendiri kenapa ini penting. Dan keempat, ciptakan rutinitas. Gampangnya, tumpuk kebiasaan baru ini di atas kebiasaan lama. Contoh, setelah sikat gigi pagi, aku bakal meditasi 1 menit. Udah, sesimpel itu. Jangan lupain perangkat kerasnya juga, yaitu otak kita. Ada beberapa hal simpel yang bisa kita lakuin buat dukung sistem motivasi alami otak kita. Makan makanan tertentu, tidur cukup, olahraga, meditasi. Ini semua bukan buat maksa diri, tapi buat ngebantu sistem biologis kita. Biar otak kita kerja bareng kita, bukan malah ngelawan kita. Kita tutup dengan satu pemikiran yang nusuk banget. Rasa sakit karena disiplin selalu lebih murah daripada rasa sakit karena penyesalan. Setiap hari kita dikasih pilihan, mau ngerasain sedikit nggak nyaman sekarang dengan berdisiplin, atau ngerasain sakitnya penyesalan di kemudian hari. Disiplin itu emang nggak selalu enak, tapi itu adalah investasi buat diri kamu di masa depan, yang nantinya pasti bakal berterima kasih. Jadi pertanyaannya buat kita semua, rasa sakit mana yang akan kamu pilih?